Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan lagi pada mungkin pembahasan sebelumnya yang masih berkaitan dengan information retrieval, namun dengan fokus pada skala data yang lebih besar. Nah, seperti sebelumnya, alur presentasi kali ini itu akan terdiri dari dua bagian utama, yaitu penjelasan materi yang diikuti dengan praktek, kemudian dilanjutkan lagi materi kedua juga serta praktek keduanya. Oke, kita masuk kepada materi pertama yang membahas tentang bigger collection atau koleksi data dalam skala besar. Nah, sebagai contoh kita asumsikan terdapat sekitar 1 juta dokumen di mana setiap dokumen ini memiliki kurang lebih 1000 kata atau dokumen. Nah, jika kita total, maka jumlah keseluruhan token bisa mencapai 1 miliar. Kemudian, jika rata-rata satu token itu membutuhkan sekitar 6 byte, termasuk spasi dan tanda baca, maka ukuran total koleksi dokumen ini bisa mencapai sekitar 6 GB. Selain itu diasumsikan juga terdapat sekitar 15.000 kata unik atau distinct terms dalam koleksi tersebut. Nah, di sini juga penting untuk diperhatikan perbedaan antara term dan tokennya. Jadi token itu adalah semua kata yang muncul, sedangkan term ini itu adalah kata unik yang dihitung satu kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika jumlah data menjadi sangat besar, maka metode sederhana seperti pembahasan video sebelumnya itu akan menghadapi tantangan dari segi efisiensi dan penyimpanan. Nah, hal ini yang akan menjadi dasar pembahasan kita selanjutnya. Oke, mungkin. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang dimana dengan dokumen dan term tadi yang sangat besar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu kita tidak bisa lagi menggunakan term dokumen incidence matrix secara langsung. Karena jika kita hitung dengan sekitar 5.000 term dan 1 juta dokumen, maka ukuran matriksnya itu akan menjadi sangat besar, sehingga sekitar 0,5 triliun elemen yang berisi 0 dan 1. Namun yang menariknya adalah, meskipun ukuran besar, sebagian besar isi matriks tersebut itu adalah angka 0. Nah, jumlah angka 1 sebenarnya itu jauh lebih sedikit karena tidak semua kata muncul di semua dokumen. Nah, kondisi inilah sebagai spare matrix, yaitu matriks yang sebagian besar elemennya bernilai 0, karena itu menyimpan seluruh matriks menjadi sangat tidak efisien baik dari segi memori maupun komputasinya. Nah, untuk mengatasi matriks yang terlalu besar tadi, kita menggunakan konsep yang disebut yaitu entered index. Nah, di mana proses dasarnya itu adalah setiap kata atau term itu kita menyimpan daftar dokumen yang mengandung kata tersebut saja. Jadi sebagai contoh di sini ada kata Brutus, kita menyimpan daftar dokumennya seperti 1, 2, 4, 11 dan seterusnya. Yang artinya dokumen-dokumen tersebutlah yang mengandung kata Brutus. Begitu juga Caesar dan California. Masing-masing memiliki daftar dokumennya sendiri. Selanjutnya kita melihat bagaimana proses interindex dibangun atau disebut interindex construction. Nah, proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yang di mana tahapan pertama itu adalah mengumpulkan dokumen yang akan diindeks. Contohnya seperti kalimat French Romance Countryman dan So Let It Be with Caesar. Kemudian tahap kedua adalah tokenization, yaitu memecah setiap dokumen menjadi kata-kata atau token. Lalu satu kalimatnya akan diubah menjadi daftar kata seperti friends, romance, dan countryman, dan seterusnya. Oke, tahap ketiganya adalah preprocessing atau pemrosesan bahasa. Di sini di sini kata-kata itu akan dinormalisasi, misalnya huruf besar menjadi kecil, terus kata jamak menjadi bentuk dasar, sehingga friends-nya tadi itu menjadi friend, nada S-nya, terus romance itu menjadi roman, dan sebagainya.
Tahap terakhir adalah membangun inter-index, artinya kita mencatat setiap kata yang menyimpan daftar dokumen di mana kata tersebut muncul. Struktur akhirnya terdiri dari dictionary and posting yang sudah kita bahas selanjutnya. Maksudnya kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap tokenization dan processing. Nah, di mana pada bagian kiri kita melihat contoh dokumen asli yang masih dalam bentuk teks lengkap dengan huruf besar, tanda baca, dan struktur kalimat. Kemudian, setelah dilakukan proses tokenization dan processing, hasilnya dapat dilihat di bagian kanan. Di mana perubahan ini terjadi di sini antara lain, yang pertama huruf besarnya tadi itu diubah menjadi huruf kecil atau casing agar konsisten. Yang kedua, tanda bacanya itu seperti titik dan komanya itu dihilangkan. Yang ketiga, teksnya dipecah menjadi menjadi kata-kata yang terpisah atau token. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyederhanakan teks sehingga lebih mudah diolah oleh sistem. Dengan sistem yang lebih bersih dan terstruktur dalam bentuk token, kita masih bisa mudah membangun inverted index dan melakukan pencarian. Nah, setelah kita memahami proses ini, selanjutnya kita masuk ke praktik pertama. Eh, yaitu bagaimana melakukan tokenization. Oke, bagaimana melakukan tokenization, processing, dan membangun inverted index secara sederhana menggunakan kodenya nanti. Oke, kita masuk ke generate posting. Di mana tahap ini kita akan melakukan tokenization dan processing. Kita mulai membangun hubungan antar kata dengan dokumen. Nah, di bagian kiri kita masih memiliki dua dokumen yang sudah diproses sebelumnya. Kemudian, di bagian kanan kita melihat hasilnya dalam bentuk pasangan antara term dan doc ID. Artinya, setiap kata itu akan dicatat muncul di dokumen mana. Sebagai contoh, kata dit. Nah, itu dia muncul di dokumen 1. Untuk kata so itu tadi muncul di dokumen 2. Selanjutnya kata kaisar ini bisa muncul di kedua dokumen sehingga akan tercatat lebih dari satu kali dengan .id yang berbeda. Nah, dari daftar ini kita nantinya akan mengelompokkan berdasarkan kata sehingga terbentuk postingan list, misalnya kaisar muncul di dokumen 1 dan 2 sedangkan Brutus muncul di dokumen tertentu. Nah, proses inilah yang menjadi dasar pembentukan inverted index. Nah, dengan adanya posting list, kita bisa dengan cepat mengetahui dokumen mana saja yang mengandung kata tertentu tanpa harus memeriksa seluruh dokumen satu persatu. Oke, setelah kita menghasilkan posting list, langkah selanjutnya adalah melakukan sorting atau pengurutan. Nah, pada bagian kiri kita lihat daftar term dan .id yang masih belum terurut. Kemudian pada bagian kanan, data tersebut itu sudah diurutkan berdasarkan termnya. Tujuannya dari proses sorting ini itu adalah untuk mempermudah pengelompokan kata yang sama. Sebagai contoh, semua kemunculan kata Caesar akan berada berdekatan. Begitu juga dengan kata Brutus, the, dan kata lainnya. Dengan data yang sudah diurut, kita bisa dengan mudah membentuk posting list. Misalnya, Caesarnya itu ada di dokumen 1 dan 2, sedangkan Brutus ini ada pada dokumen tertentu. Nah, proses ini sangat penting karena menjadi langkah awal sebelum kita benar-benar membangun inverted index yang efisien. Tanpa pengurutan, akan sulit mengelompokkan data dengan cepat. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir. Oke, tahap terakhir ini adalah proses pembangunan inverted index, yaitu membuat posting list dan menentukan dokumen frekuensinya. Di bagian kiri, kita melihat pasangan term dan doc.id yang sudah diurutkan. Kemudian di bagian tengah, ini kita mulai menghitung dokumen frekuensi, yaitu jumlah dokumen yang mengandung suatu kata. Sebagai contoh, kata Caesar ini memiliki dokumen frekuensi 2 karena dia muncul di dua dokumen tersebut. Sedangkan kata
ambisius ini hanya muncul di satu dokumen sehingga nilainya adalah 1. Setelah itu kita membentuk posting list, yaitu daftar dokumen tempat kata tersebut muncul. Misalnya Kesar, yaitu dokumen 1 dan 2, Brutus dokumen 1 dan 2, sedangkan Amisius hanya dokumen 2. Nah, dengan struktur ini kita bisa memiliki inverted index yang lengkap karena ada daftar katanya yang bentuk dictionary, terus ada daftar dokumen yang di setiap kata yaitu posting list. Struktur inilah yang akan saya gunakan untuk melakukan yang akan digunakan untuk melakukan pencarian dengan cepat dengan efisien terutama pada data dengan jumlah besar. Nah, setelah kita memahami seluruh proses dari awal sampai terbentuknya inverted index, selanjutnya kita akan masuk ke praktek pertama untuk melihat bagaimana semua langkah ini diimplementasikan dalam bentuk kode. Pada praktik pertama ini saya mengimplementasikan inverted index sederhana menggunakan Python, di mana program ini memiliki beberapa fitur utama nanti seperti menyimpan dokumen, membangun posting list, melakukan pencarian kata, serta menambahkan dokumen baru secara interaktif. Pertama, di sini saya membuat kelas yang bernama inverted index, yang di mana di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut utama, ada dokumen, ada dokumen untuk menyimpan dokumen berdasarkan ID, terus ada index untuk menyimpan inverted index yaitu hubungan antara kata dan dokumen. Kemudian ada next ID ini untuk memberikan ID otomatis pada setiap dokumen baru. Selanjutnya pada bagian konstruktor saya langsung memanggil fungsi load default documents, di mana fungsi ini digunakan untuk memasukkan dua dokumen awal yang sesuai dengan contoh pada slide sebelumnya saya jelaskan. Kemudian setelah proses dokumen, dokumen kemudian diproses menggunakan fungsi add document. Nah, fungsi add document ini terdapat proses penting yaitu preprocessing. Di sini saya melakukan lowercase ini, jadi semua hurufnya nanti itu menjadi kecil. Terus ada tokenization, yaitu menggunakan regex untuk mengambil kata-katanya saja. Setelah itu setiap kata akan dimasukkan ke dalam indeks. Ke dalam indeks itu dengan mencatat dokumen mana saja yang mengandung kata tersebut. Di sini saya menggunakan struktur set agar tidak ada duplikasi dokumen dalam satu kata. Selanjutnya terdapat beberapa fungsi untuk interaksi, yaitu ada fungsi show documents, yaitu untuk menampilkan semua dokumen berdasarkan ID-nya, terus ada show index digunakan untuk menampilkan posting list, yaitu daftar kata dan dokumen tempat kata tersebut itu muncul. Kemudian ada fungsi search yang digunakan untuk mencari satu kata tertentu. Jadi kata tersebut akan ada dalam indeks. Jika kata tersebut ada dalam indeks, maka sistem akan menampilkan dokumen mana saja yang mengandung kata tersebut. Jika tidak ada, maka akan muncul pesan bahwa kata tersebut itu tidak ada. Terakhir saya pada bagian menu program dibuat interaktif, jadi user bisa memilih beberapa opsi, yaitu melihat dokumen, melihat posting list, mencari kata, menambahkan dokumen baru, dan keluar dari program. Nah, program ini akan terus berjalan sampai user memilih untuk keluar. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bahwa sistem itu bersifat dinamis, yaitu kita bisa menambahkan dokumen baru dan langsung melakukan pencarian. Misalnya di sini. Oke, saya pilih dulu menu 4 untuk tambah dokumen. Kemudian saya masukkan dokumen baru yaitu Caesar always a great leader. Oke, dia sudah berhasil ditambahkan dengan ID 3. Di sini kemudian kita cari coba kata Caesar. Nah, jadi di sini bisa dilihat
bahwa Caesar ini tidak hanya lagi muncul di dokumen sebelumnya, yaitu ada di hanya 1 dan 2, tetapi juga sudah muncul di dokumen baru yang kita tambahkan. Artinya inverted index ini langsung diperbarui secara otomatis ketika ada dokumen baru. Oke, mungkin di sini saya juga akan langsung mencari coba kata leader yang baru saya tambahkan. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya kata tersebut itu hanya muncul di dokumen baru karena memang sebelumnya kata ini tuh belum ada di dalam dokumen. Oke, mungkin next selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi 2. Jadi setelah kita melihat bagaimana inverted index dibangun dan digunakan untuk pencarian satu kata, sekarang kita akan melakukan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana melakukan pencarian dengan lebih dari satu kata atau disebut dengan conjunctive query. Pada slide ini kita akan membahas simple conjunctive query, yaitu query dengan dua kata yang dihubungkan dengan operator and. Sebagai contoh, kita memiliki query Brutus and California. Sebagai contoh, seartinya kita akan memiliki dokumen yang mengandung kedua kata tersebut secara bersamaan. Cara kerjanya menggunakan inverted index adalah sebagai berikut. Yang pertama, eh, kita mencari kata Brutus di dalam dictionary. Kemudian kita ambil posting listnya, yaitu daftar dokumen yang mengandung kata tersebut. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk kata California. Cari di dictionary, ambil posting listnya. Setelah itu kita lakukan proses yang paling penting, yaitu intersection atau irisan dari kedua posting list tersebut. Artinya kita mencari dokumen yang muncul di kedua daftar sekaligus. Hasil dari irisan inilah yang akan dikembalikan ke user sebagai hasil pencarian. Nah, dengan metode ini pencarian menjadi lebih efisien karena kita tidak perlu memeriksa semua dokumen karena cukup mengolah posting listnya saja. Oke, mungkin di sini selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses intersection atau irisan dari dua posting list itu dilakukan. Sebagai contoh, di sini sudah kita memiliki dua daftar, yaitu Brutus yang muncul di dokumen 1, 2, 4, 11, 31, dan seterusnya. Sedangkan California muncul di dokumen 2, 31, 54, dan 101. Tujuan kita itu adalah mencari dokumen yang muncul di kedua daftar tersebut. Jika diperhatikan, dokumen yang sama pada kedua list ini adalah dokumen 2 dan 31, sehingga hasil intersection-nya itu adalah 2 dan 31. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan elemen dari kedua list secara berurutan. Karena posting listnya sudah dalam keadaan terurut, itu kita bisa melakukan pencarian ini dengan sangat efisien. Nah, kompleksitasnya itu bersifat linear, artinya waktu yang dibutuhkan sebanding dengan panjangnya dari posting list. Namun, perlu diperhatikan bahwa metode ini hanya bisa bekerja dengan baik jika kedua list ini sudah di dalam kondisi yang sudah terurut. Nah, konsep inilah yang akan menjadi dasar dari pencarian dengan operator N pada inverted index. Oke, di sini kita bisa melihat bagaimana algoritma intersection bekerja secara lebih detail, di mana algoritma ini digunakan untuk mencari irisan dari dua posting list, yaitu P1 dan P2. P1 artinya posting list 1, dan P2 ini adalah posting list 2. Oke, mungkin yang pertama, kita siapkan dulu, baris pertama itu adalah variabel, apa namanya? Variabel kita variabel answer sebagai list kosong untuk menyimpan hasilnya. Kemudian terus di baris kedua, selama kedua posting listnya ini masih memiliki elemen, maka proses akan terus berjalan. Kemudian angka ketiga yaitu kita akan membandingkan doc1 dari P1 dan P2. Karena jika nilainya sama, artinya dokumen tersebut muncul di kedua list. Maka kita tambahkan doc ID tersebut ke dalam answer, lalu kedua pointer ini akan maju ke elemen berikutnya. Nah, jika
doc ID dari P1 lebih kecil dari P2, maka kita akan memajukan P1. Sebaliknya, jika doc ID dari P2 ini lebih kecil, maka kita memajukannya P2. Tujuan dari cara ini itu adalah agar kita tidak perlu lagi membandingkan semua kemungkinan pasangan, sehingga proses ini menjadi lebih efisien. Setelah salah satu listnya habis, proses berhenti dan kita akan mengembalikan hasil yang sudah dikumpulkan di Ensure tadi. Nah, algoritma ini sangat efisien karena hanya melakukan satu kali traversal pada masing-masing list, dan inilah yang akan kita implementasikan pada praktik kedua. Oke, pada praktek kedua ini saya akan mengembangkan program sebelumnya dengan menambahkan fitur pencarian menggunakan dua kata, yaitu enquery. Artinya sistem ini akan mencari dokumen yang mengandung kedua kata sekaligus. Secara umum, struktur programnya masih sama seperti sebelumnya, Kak. Kita masih memiliki penyimpanan dokumen, inverted index, serta fitur yang menampilkan dan mencari data. Namun praktik ini saya menambahkan dua bagian utama, yaitu fungsi intersect dan fungsi search and. Jadi pertama kita lihat di fungsi intersect ini, yaitu di sini fungsi ini digunakan untuk mencari irisan dari dua posting list. Di sini saya menggunakan dua pointer, yaitu I dan J, yang mana masing-masing berjalan pada list pertama dan kedua. Prosesnya itu sebagai berikut. Jadi selama kedua list ini masih memiliki elemen, jika nilainya sama berarti dokumen tersebut muncul di kedua list, maka kita masukkan ke hasil, lalu kedua pointernya maju. Namun jika nilainya tidak sama, maka nilai tersebut diperiksa lagi. Jika nilai pada list pertama ini lebih kecil, maka pointer pertama yang maju, tapi sebaliknya jika nilai pada list keduanya lebih kecil, maka pointer keduanya yang maju. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu lagi membandingkan semua kemungkinan pasangan, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Ini sesuai dengan konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini fungsi search and. Nah, jadi user itu memasukkan dua kata yang ingin dicari. Kemudian sistem akan mengambil posting list dari masing-masing kata, menampilkan kedua list tersebut, kemudian melakukan intersection menggunakan fungsi sebelumnya, kemudian menampilkan hasil terakhir. Sebagai contoh, jadi jika kita mencari kata Brutus and Caesar, maka sistem itu akan mengambil dokumen yang mengandung Brutus, kemudian mengambil dokumen yang mengandung Caesar, lalu mencari dokumen yang sama pada kedua list tersebut. Hasil akhirnya adalah dokumen yang benar-benar mengandung kedua kata tersebut. Kemudian pada bagian menu di sini saya tambahkan enquery 2 term, sehingga user bisa langsung mencoba pencarian dengan dua kata secara interaktif. Nah, dengan praktik ini kita bisa melihat bagaimana konsep inverted index dan intersection ini benar-benar digunakan untuk melakukan pencarian yang lebih kompleks dan efisien. Oke, mungkin di sini saja saya langsung demokan. Saya pilih menu yang 5 yang terbaru. Term pertama itu misalnya Brutus, yang kedua adalah Caesar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Brutus and Caesar ini berada di dokumen dan 1 dan 2. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan inverted index dan algoritma intersection, pencarian multi kata ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien tanpa harus membaca seluruh dokumen dari satu persatu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.